Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo semua, balik lagi di Cerita Orang Dalam. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tokoh senior yang memang sudah punya banyak pengalaman melintang di dunia politik. Ada Bang Andi Sinulinga. Halo Bang. Halo Farid, apa kabar? Alhamdulillah Bang, baik. Sehat Bang? Sehat, harus sehat, Alhamdulillah. badan sehat, otak sehat, akal waras. Alhamdulillah. Karena cuacanya lagi cuaca pancaroba juga nih Bang. Kadang siangnya panas, sorenya hujan deras. Jadi ya cuacanya cukup menantang lah. Ya, tapi di dalam cuacanya kan tetap standby nih. Oh iya, tetap, ini nih apa tetap namanya, hangat. Tetap apa nih namanya? Berapa derajat Celcius tuh? 16. Oh ya, tetap 16 derajat Celcius. Tapi sebenarnya yang panas ini bukan cuma cuaca luar Bang, tapi juga cuaca politik ya. Cuaca politik ya. Kayaknya semakin mendekati 2024 akan semakin panas Bang. Nih tadi baru baca berita nih. Apa katanya? Demokrat baru aja deklarasiin bahwa akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi selain Nasdem, udah ada Demokrat. Tapi selain kedua partai tersebut juga ada Gerindra dan PSI yang memang sudah mendeklarasikan sudah punya bakal calon presiden nih Bang. Ya. Gerindra dengan tentu setia kepada Pak Prabowo dan PSI yang selalu dia kan di setiap kampanye kan selalu bilang bahwa mereka ingin Pak Ganjar dengan Mbak Yeni untuk jadi pasangan capres-cawapres. Nah, Ya. menurut Abang, kenapa nih Bang partai-partai lain nih kok belum juga deklarasi nih Bang? Padahal pemilu sudah ya setahun lagi kurang lebih. Ya, kalau kita lihat pemilu dari pemilu, itu biasanya pengumuman capres itu last minute tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat 2014, itu pengumuman Pak Jokowi itu beberapa saat saja sebelum jadwal waktu pendaftaran tuh. Begitu juga Pak Prabowo dan seterusnya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini itu memang lebih dinamis daripada yang lalu-lalu tuh. Nah, yang sekarang ini jauh lebih nuansanya lebih baru. Apalagi dengan keberadaan Mas Anies yang dari awal sejak dini itu langsung dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Nah, itu sebenarnya budaya yang bagus itu. Jadi rakyat dari awal tahu siapa calon presidennya. Dan orang bisa nelanjangin calon itu tuh. Nelanjangin dalam tanda petik ya. Mengupas dia gagasannya, pikirannya, track recordnya. Itu bisa dilihat tuh. Ketimbang di ujung-ujung tuh. Calon yang ujuk-ujuk suddenly diumumkan di akhir tuh. Karena waktu masa kampanye juga singkat sekali tuh. 60 hari kalau nggak salah. Iya, singkat sekali. 60 hari itu untuk membedah isi kepala orang. Bayangkan kalau dia jalan 1 hari ke 1 provinsi, sekarang 34 tambah lagi Papua 4, 38 tuh. Ya kan? Jalan berarti 1 hari di 1 provinsi itu cuma di jantung ibu kotanya tuh. Jadi dia kalau misalnya datang dia ke Jawa Barat, dia misalnya bicara di mana dia itu mengumpulkan tuh orang nggak sempat itu terjadi proximity antara orang kandidat atau calon presiden dengan masyarakat di situ. Nah, itu dengan masa jadwal kampanye yang sangat singkat, maka pengumuman jauh-jauh hari itu penting sekali. Dan orang sekarang sudah bisa lihat ini kan, misalnya Anies Baswedan keliling-keliling menyapa masyarakat, nilailah itu. Bisa pertama penilaiannya lihat bagaimana antusiasme masyarakat di daerah situ. Itu kan bisa dilihat. Yeah. Yang kedua public opini terhadap Anies Baswedan sendiri. Itu kan bisa dilihat. Nah, terus tuh lihat bagaimana track recordnya dia, kinerjanya dia sebagai bupati sebagai gubernur di DKI. Nah, kemudian lihat juga bagaimana dia mengelola hal yang paling privat. Jadi sampai ke situ, apa itu? Mengelola rumah tangga, mengelola anak, mengelola rumah tangganya, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan istri, hubungan dia dengan anak, itu bisa dibuka itu dengan lebih terang sehingga orang betul-betul memilih
calon itu tahu tuh. Dari A sampai Z. Iya tahu semua itu. Yang kita pilih sebagai pemimpin itu benar-benar adalah orang yang memang lebih baik dari kita. Nah itu kalau saya begini, misalnya kalau saya ditanya gitu ya, kenapa mendukung si A sebagai pemimpin? Saya bilang saya mendukung orang yang lebih baik dari saya. Nah lebih baik itu ukurannya bukan karena dia gubernur, saya bukan gubernur. Lebih baik itu karena dia menteri, saya bukan menteri. Berarti menteri lebih baik daripada bukan menteri, bukan. Yang lebih baik itu adalah pikirannya lebih baik daripada kita. Kecerdasan intelektualnya lebih baik daripada kita. Kemudian akhlaknya lebih baik daripada kita. Kemudian tingkat kepercayaannya lebih tinggi dia daripada kita. Jadi dia lebih itu. Lebih dipercaya. Dia lebih dipercaya. Jadi itu yang membuat kita menentukan ini yang layak memimpin kita. Karena nggak mungkin orang yang lebih kurang dari kita itu memimpin kita. Wah gawat itu. Betul. Berarti dengan adanya budaya barunya Bang ya. Budaya baru, pendeklarasian, bakal calon presiden Jawa ini bisa dibilang ada sebuah langkah yang baik ya Bang ya. Sebuah perubahan yang lebih bagus dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mana seringkali pengumuman itu selalu di ujung tuh. Selalu ketika mepet mau pendaftaran kan biasanya. Iya. Itulah yang menurut saya perlu dijadikan sebagai sebuah tradisi baru ya. Ya orang jauh-jauh hari sudah mengumumkan dia mau running for the president untuk 2024. Justru kalau ada yang mengatakan terburu-buru, yang mengatakan terburu-buru itu yang keliru menurut saya itu. Justru tidak terburu-buru ini. Ini sudah benar, ini sudah on the track. Nah, tinggal sekarang partai-partai lain tentunya untuk menyajikan nih. Tapi kalau saya lihat tidak akan banyak ya. Itu ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, kemudian di PDIP itu ada Ganjar dan Ibu Puan. Ya cuman itu aja untuk portofolio capres tuh. Nah kalau portofolio cawapresnya tentu ada macam-macam lebih banyak nama lagi. Tapi kira-kira nggak akan jauh dari situ. Nah pembicaraan ini menyampaikan kepada publik untuk menampilkan bahwa ya kira-kira memang itu dan itu yang ada tersaji di media massa selama ini kan. Jadi sehingga dengan adanya pendeklarasian lebih awal oleh para partai politik tentunya membuat masyarakat juga lebih bisa menggali para calon lebih banyak. Jadi tidak hanya di masa kampanye ya Bang ya? Iya, tidak hanya di masa kampanye. Sekarang kan orang bisa langsung mengakses tuh kesempatan untuk melakukan pendekatan itu jauh lebih luas waktunya itu. Sebenarnya kalau orang bilang misalnya kampanye bisa kita bilang kampanye, sosialisasi juga bisa kita bilang sosialisasi. Nah ini supaya jangan sampai ada kesan yang dimunculkan kan selama ini misalnya kayak Pak Anies nih. Bahwa dia dibilang mencuri start kampanye misalnya. Padahal jadwal kampanyenya belum ada. Yang dicuri apa? Sesuatu yang belum ada kok dicuri gitu. Itu kan tidak logis tuh. Nah itu juga yang paling penting. Jadi perjalanan ini adalah proses sosialisasi karena orang nggak mungkin dipilih kalau tidak dikenal. Betul. Orang tidak mungkin dipilih kalau tidak dikenal dan tidak disukai. Nah, karena itu proses pengenalan itu penting. Gitu. Proses pengenalan Anies dari dekat. Misalnya kalau orang di Jakarta ya, misalnya orang di Jakarta atau di sekitaran Jakarta, Botabek, itu orang tahu Anies Baswedan. Dari mana? Dari apa yang sudah dia kerjakan di DKI. Betul. Karena rata-rata dari Botabek dan Jakarta itu melihat langsung tuh perubahan Jakarta yang luar biasa itu. Yang dulu seperti apa, sekarang jadi seperti apa. Jadi mereka tahu secara langsung before dan afternya itu. Nah, orang-orang yang di luar Jakarta itu banyak yang tidak tahu. Apalagi kita tertutup hampir 2 tahun nih. Orang dari Jakarta dari luar Jakarta sulit masuk ke Jakarta selama COVID. Nah itu dia nggak tahu banyak. Padahal selama COVID itu banyak sekali perubahan yang terjadi di Jakarta. Kita lihat Jakarta semakin bersolek luar biasa. Nah itu perlu dilakukan untuk masyarakat di luar Jakarta untuk mengetahui kinerja Anies itu sebagai bagian dari rekor ya, dari rekam jejak kinerjanya ketika dia memimpin. Sepakat Bang, berarti ini juga budaya yang bagus sama seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat juga kan calon presiden tidak muncul
di ujung tuh. Setahu saya kalau di US itu Partai Demokrat dan Partai Republik tuh bikin konvensi dulu tuh untuk terus mengadu siapa aja yang sekiranya mau maju atau berkapabel untuk maju, untuk adu ide, adu gagasan. Baru nanti di akhir tuh tiap partai memutuskan tuh. Ya ada primary dulu. Iya, ada primary sehingga banyak ide, gagasan yang bisa digali tuh sama masyarakat. Oh kalau di US, kalau Bernie Sanders kayak gini, kalau Joe Biden kayak begini, kalau Hillary kayak gini, kalau Trump seperti ini. Iya. Jadi ini ya, saya lihat kalau waktunya lama, ketika terjadi pertarungan gagasan, itu akan lebih menarik. Dan memang dibutuhkan waktu yang lama. Nah kalau orang punya gagasan, itu pasti dia siap dengan waktu yang lama itu. Itu artinya perjalanan speednya kencang dengan pertukaran gagasan. Nah tapi kan dalam politik kita kan nggak hanya itu. Ada juga orang yang tidak punya gagasan. Setuju. Yang dia munculkan adalah gimmick-gimmick, stigmatisasi yang minus gagasan ini. Karena itu argumentasinya lemah. Nah orang-orang kayak begini biasanya tidak mau waktu yang longgar tuh, kepingin waktu yang lebih cepat tuh. Nah yang begini-begini ini yang memang sebenarnya kepingin di ujung saja. Karena apa? Politik yang disajikan bukan politik gagasan, tapi politik stigmatisasi, labeling. Ya memberikan label-label negatif kepada orang yang sebenarnya nggak menjawab gagasannya apa gitu. Gitu Farid. Setuju Bang, setuju. Jadi memang jadinya malah fokusnya main TikTok, main sosmed doang tanpa menunjukkan punya ide atau gagasan apa yang sebenarnya bisa dibawa. Iya. Nah, terus nih Bang. Tadi Abang sempat nge-mention nih soal antusiasme orang ketika Pak Anies keliling dan juga soal curi star kampanye. Saya mau bahas dari itu antusiasme dulu. Jadi kalau saya baca berita itu di setiap kehadiran Pak Anies ketika beliau keliling berbagai tempat, berbagai kota, itu ada poster penolakan. Ada juga yang tentunya yang hadir mendukung, dan yang terbaru itu kemarin di Tangerang di kediamannya Pak Wahidin, mantan Gubernur Banten, itu ada yang melemparkan kobra tuh Bang. Ya, kobra hidup. Iya, kobra hidup tuh gimana tuh Bang menurut Abang? Apakah itu ada sebuah hal yang akan menguntungkan Pak Anies atau merugikan atau gimana tuh Bang? Ya itu bisa plus minus kalau gerakan-gerakan politik yang jahat begitu, itu saya katakan jahat ya, jahat, apalagi sampai melemparkan ular kobra. Jadi yang terakhir misalnya kayak ular kobra, 20 ular kobra, dan itu confirm ya. Ada CCTV-nya, ada buktinya, dan orang yang menaruh itu juga memang mempersiapkan diri pakai helm, plat nomornya tidak ada sehingga tidak bisa diidentifikasi. Nah mereka itu kan tahu bahwa di tempat Pak Halim itu besoknya itu ada acara, mengumpulkan banyak orang. Jadi bayangkan kalau kobra itu lepas, mungkin bukan hanya Mas Anies yang kena tuh, ya kan? Tapi juga masyarakat yang berkumpul di situ juga akan dipatok kobra itu. Jadi memang sudah jahat. Nah kalau saya secara pribadi melihat serangan-serangan kepada Anies ini kan bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau Farid lihat serangan-serangan kepada Anies itu bukan sesuatu yang baru. Mulai dari awal dia memimpin DKI itu seakan nggak pernah habis tuh serangan-serangan yang dilancarkan kepada Anies tuh. Nggak bisa kerja. Kemudian dibuktikan dengan kerja orang bisa lihat Jakarta perubahannya luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita yang dari daerah yang sudah 4 tahun nggak ke Jakarta, tiba-tiba ke Jakarta mereka tercengang melihat bagaimana perubahan Jakarta gitu. Kemudian muncul narasi nggak bener dulu tuh hilang tuh. Dulu kan kencang sekali tuh. Narasi nggak bener gitu dari awal. Nah yang kedua, Jakarta akan hancur kayak Suriah tuh. Itu kan terus proses pembunuhan karakter kepada Anies itu dimunculkan terus. Kalau Anies mimpin Jakarta ini akan hancur kayak Suriah macam-macam. Itu gagal tuh, nggak terbukti lagi. Kemudian muncul lagi Anies bapak politik identitas gitu ya, segala macam dimunculkan. Tapi fakta-faktanya bicara lain. Justru orang-orang yang dari non-muslim sendiri yang memberikan rekognisi terhadap Anies, gereja-gereja yang sudah 40 tahun izinnya tidak pernah bisa didapatkan, dan kemudian justru di masa zaman Anies Baswedan izin dari pendirian gereja itu ada, dan itu bukan 1-2. Dan saya kira orang juga akan melihat bagaimana
Christmas Carol ya, pelaksanaan Natal yang menurut saya Muslim ya, tapi saya senang tuh lihat Christmas Carol itu di apa namanya di trotoar jalan itu menyanyikan lagu-lagu Natalan dan itu menurut saya warna tersendiri dan itu perlu dilestarikan itu. Nah, patah lagi. Kemudian bagaimana melakukan kriminalisasi terhadap Anies, ya mendorong Anies supaya ditangkap dalam banyak hal termasuk kasus Formula E. Ya kemudian demo-demo kalau dia turun. Coba lihat kalau yang demo-demo itu, apalagi yang demo kemarin di Jawa Barat itu. Yang demo di Jawa Barat di Bandung kemarin itu mulai dari wajah sampai tata cara bicaranya, dialeknya menegaskan itu bukan orang di situ. Nah itu tuh jelas tuh menegaskan bukan orang Jawa Barat, bukan orang Sunda, bukan orang Bandung. Jumlahnya puluhan orang, ya beda dengan puluhan ribu orang yang datang memberikan dukungan kepada Anies. Nah itu terjadi di Aceh, terjadi di mana-mana itu puluhan orang ini. Nah ini yang saya katakan selalu ini pola-pola Intel ala Orde Baru nih. Jadi apa yang mau dilakukan dari gerakan ini adalah mau ingin menyampaikan kepada publik bahwa seolah-olah datangnya Anies ke daerah-daerah itu ditolak oleh masyarakat gitu loh. Tapi kan sekarang nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu media itu bisa kita kendalikan tuh. Ininya munculkan, ininya jangan munculkan. Sekarang nggak bisa. Orang bisa lihat yang demo cuman 11 biji, yang kemudian yang menyambut Anies puluhan ribu orang, itu kan orang bisa lihat. Bukan hanya naratif, tapi juga bisa lihat videonya. Jadi sulit sekarang untuk melakukan apa namanya peniadaan atau penggelapan informasi ya. Atau mau mereka buat fake dan segala macamnya itu menurut saya itu akan sangat sulit. Nah, terakhir ya tentu itu Cobra itu. Jadi menurut saya itu teror kepada para pendukung Anies. Jadi kalau tadinya teror kepada Anies, ya mulai berubah. Sekarang polanya itu adalah teror kepada pendukung Anies. Jadi seolah-olah ya apa yang mau dikomunikasikan seolah-olah kalau mendukung Anies itu berbahaya. Nah bagi orang yang mentalnya nggak kuat, kan dia takut bahaya, dia mundur, dia nggak jadi mendukung Anies tuh. Jadi teror-teror itu arahnya udah ke sana itu. Kalau kita lihat kasusnya ular kobra di rumah Pak Wahidin Halim itu jahat dan berbahaya sekali. Berarti dengan adanya media sosial, internet, sekarang tuh orang udah bisa memilih sendiri informasinya, bisa menyebarkan sendiri informasinya. Ya, ya. Jadi cara-cara untuk tadi abang bilang cara-cara Orde Baru dengan informasi yang ini kita tahan, informasi yang ini kita taikin itu udah nggak bisa sekarang karena eranya udah era keterbukaan. Sulit. Nah menurut Bang Andi, kenapa sih Bang Pak Anies itu cocok untuk jadi presiden dan menurut Bang Andi kira-kira nih peta politik 2024 ini akan gimana nih Bang? Saya sendiri meyakini bahwa tanpa bermaksud mendahului Tuhan, insya Allah dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 dengan catatan penyelenggaraan yang pemilu yang kompetitif dan fair tuh ya. Jadi istilahnya itu kita itu jujur dan adil. Itu penting sekali itu. Kenapa saya yakin? Karena saya lihat tuh hasil-hasil survei yang ada, trennya seperti apa. Jadi trennya Mas Anies itu kan naik terus tuh trennya dia itu. Nah pertanyaan orang muncul kenapa harus Anies? Ya. Gitu. Kan pertanyaannya muncul begitu, kenapa harus Anies? Nah ada satu yang menarik, yang menurut saya itu penting digarisbawahi. Dari sekian banyak persoalan kita di Indonesia ini, ya apa persoalan kita di Indonesia yang sesungguhnya sebenarnya ada kesenjangan tuh. Kesenjangan antara yang kaya sekali dengan yang miskin sekali. Antara yang pintar sekali dengan yang bodoh sekali gitu ya. Antara yang berkuasa sekali dengan yang tidak berkuasa sekali. Jadi kesenjangan ini sebabnya apa? Karena terjadi ketidakadilan yang dihalalkan sekian lama itu. Nah, jadi sebenarnya sesungguhnya problem kita ini. Ketidakadilan inilah yang mengakibatkan disparitas itu. Ya. Nah, karena itu harus ada treatment,
dan harus ada langkah orang yang betul-betul sungguh-sungguh ingin mengarah ke sana. Yang bisa menunjukkan sebuah keadilan sosial berarti ya, Pak? Oh iya, ini kan bisa dipercakapkan. Banyak orang mempercakapkan, belum tentu yang dia cakapkan itu dia kerjakan. Betul. Jadi sekarang ini problem kita adalah bukan hanya sekedar naratif kita mau apa, tapi komitmen untuk mengerjakan apa yang kita katakan yang kita mau itu. Karena kalau selama ini misalnya contoh, dulu ada orang kampanye akan memberantas mafia, hukum, mafia migas, mafia tambang, macam-macam, mafia pangan. Tapi itu kan hanya sekedar diucapkan saja, tapi tidak dikerjakan. Bahkan mafia-mafia itu ada di muka matanya sendiri gitu, dan publik bisa lihat. Nah, ke depan menurut saya perlu ada orang yang kita yakini, percaya bisa setidak-tidaknya menegakkan ke arah yang kita mau tadi itu. Supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sosok itu ada di sosok Pak Anies berarti, Bang? Sosok Ya, yang kita bisa lihat rekornya. Jadi kita bisa lihat rekornya begini ya. Kita lihat ya, saya ya secara pribadi nih. Saya secara pribadi saya selalu bilang sama teman-teman tuh. Anies itu diwarisi oleh kakeknya, oleh bapaknya, itu bukan harta. Yang diwarisi oleh kakeknya dan bapaknya itu nama baik dan pola berpikir. Jadi kalau kita lihat tuh ya, itu satu itu. Nah ini bibit ini perlu kita lihat nih. Jadi yang ada sama Anies itu adalah nama baik, sikap, dan cara berpikir. Nah itu modal dasar. Karena itu saya yakin Anies pasti akan menjaga nama baik itu. Kakeknya sebagai pahlawan nasional, neneknya, bapaknya sebagai ibunya sebagai orang terdidik gitu ya. Dan Anies sendiri sebagai pendidik. Terus saya yakin sekali dia tahu menjaga nilai yang ada pada dirinya itu. Dan dia sampai kemari itu bukan karena dia anak konglomerat, bukan karena dia orang kaya. Dia sampai kemari itu dia tidak bawa harta apa-apa, dia cuma bawa value nama baik tuh. Dan kepercayaan orang kepada dirinya. Nah, jadi dan yang kedua, kita lihat bagaimana dia ketika dipercaya mengelola Jakarta. Nah, apa ketika dipercaya? Banyak kawan-kawan, banyak orang selama ini baik ketika belum berkuasa, ketika sudah berkuasa itu lupa diri itu. Berubah. Nah, Anies saya lihat ketika menjadi gubernur DKI tidak banyak yang berubah kecuali sesuatu yang melekat pada dirinya yang berubah. Tadinya tidak gubernur, sekarang gubernur dengan skala kebutuhan waktu yang tentu jauh lebih padat. Itu saja. Tapi yang lain saya tidak lihat Anies berubah. Saya tidak lihat Anies main proyek misalnya seperti kebanyakan kepala-kepala daerah. Atau saya tidak lihat keluarganya itu cawe-cawe di dinas-dinas gitu misalnya untuk mengakses proyek-proyek misalnya. Saya nggak lihat itu. Dan saya sudah berapa kali mengatakan sama beberapa wartawan yang terkenal dengan investigasinya itu saya sampaikan kalian cari kalau ada kasih tahu saya itu. Kenapa? Bisa jadi yang saya tahu itu ada sesuatu yang saya nggak tahu gitu ya. Karena itu saya dorong orang untuk betul-betul melihat ada nggak itu gitu. Dan alhamdulillah sampai akhir masa jabatannya memang itu wartawan-wartawan itu sendiri yang mengatakan tidak ada. Nah itu yang menurut saya dia layak dipercaya untuk itu. Nah yang ketiga adalah bagaimana keadilan sosial di DKI. Itu kan yang paling penting tuh. Bagaimana keadilan sosial di DKI. Anies melakukan itu dengan benar menurut saya. Tengok ya, perhatikan di DKI ya. DKI ini coba saya lihat nih. Kita yang lama di DKI tinggal tuh. Kalau ada orang miskin tinggal di bantaran kali, itu hukum DAS berlaku. Ya kan? Daerah aliran sungai itu kan ada hukum DAS tuh. Ya. Berapa 15 meter dari ini segala macam itu berlaku. Tapi kalau orang kaya nggak berlaku itu. Iya. Buktinya banyak sekali orang kaya itu di dinding sungai itu rumahnya itu. Kita bisa saksikan tuh di Jalan Sudirman kita bisa lihat tuh di Ben Hill itu kita bisa lihat di Kemang itu nggak berlaku hukumnya itu. Itu
Itu sebuah fakta itu. Nah ketika ada orang miskin menggunakan lahan Pemda, kita katakan mengokupasi lahan Pemda. Sementara ada orang kaya bisa pakai lahan Pemda puluhan tahun untuk bisnis tuh. Nggak diapa-apain. Atas nama ya hak guna bangunan, atas nama apa namanya hak guna usaha, macam-macam atas nama legalitas formalnya itu. Nah itu Anies bereskan ya dengan baik tuh. Salah satu contoh yang paling fenomenal ya tentu Kampung Akuarium. Jadi justru karena itu tanah pemerintah, ya digunakan untuk kepentingan rakyat itu di situ. Dan sampai hari itu memang itu tetap punya pemerintah, tapi rakyat tidak boleh terusir dari situ. Kan pemerintah ada untuk rakyat. Betul. Sekarang pertanyaannya muncul, kalau tanah itu digusur orang dari situ kemarin, kemudian dibangun di situ untuk bisnis kalangan swasta boleh? Kan problemnya itu. Jadi selama ini ada tanah pemerintah dipakai untuk hidup oleh rakyat kecil, nggak boleh. Dianggap mengokupasi, menduduki lahan pemerintah. Tapi dipakai oleh pengusaha dengan administrasi macam-macam, hak guna usaha, joint operation, apa-apa namanya itu, ya kemudian melakukan aktivitas bisnis di tanah pemerintah itu boleh. Jadi sama-sama warga negara, bedanya cuma satu kaya, satu miskin, kan itu aja bedanya itu. Nah, yang kayak gini menurut saya sudah mulai harus dirapikan. Ada satu kata yang penting yang saya selalu catat tuh. Yang besar, yang kaya, ya silakan kalau mau kaya terus silakan tuh sepanjang achievementnya ada dia kaya. Tapi yang kecil ini jangan ditinggalkan. Ya nggak bisa, kan dia harus dikerek. Iya. Harus dikerek nih, dikerek. Kan kita, saya Farid ya, saya misalnya orang dari kampung tuh. Saya punya kesadaran untuk datang ke Jakarta ini. Karena saya anggap Jakarta inilah eskalator. Kalau saya nggak, karena saya berpikir dulu, nggak mungkin hasil-hasil kemerdekaan Republik Indonesia ini diantarkan ke rumah saya di kampung sana. Nggak mungkin. Saya harus jemput kemari untuk mengambil apa yang menjadi hak saya. Apa hak saya itu adalah apa yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa. Kalau kita merdeka, nanti kehidupan kita sejahtera, kecerdasan umum kita meningkat, ya kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kan itu janji para pendahulu-pendahulu, para pendiri bangsa kita itu. Coba bayangkan, saya kebetulan menikmati karena saya datang kemari itu. Jadi bayangkan banyaknya teman-teman saya yang masih di kaki-kaki gunung, yang tidak punya kesempatan untuk datang kemari. Apa yang terjadi? Lihat aja bagaimana saya, bagaimana mereka senjangnya. Padahal satu sekolah, satu SMA. Tiba-tiba jadi senjang. Hanya karena apa? Akses yang berbeda. Akses yang saya dapat dengan akses yang dia dapat berbeda. Jadi sesungguhnya orang-orang kaya, orang-orang hebat di Republik ini bukan karena hebat-hebat sekali. Karena akses yang berbeda saja. Kalau memang dia diberikan akses di kampung-kampung sana, dia juga jangan-jangan bisa lebih hebat daripada kita-kita yang ada di Jakarta ini. Ini cuma persoalan akses saja. Nah, negara menurut saya adalah bekerja semaksimal mungkin untuk membuat akses itu adil tuh. Kalau sekolah di kota bagus, ya sekolah di kabupaten juga harus bagus. Kalau fasilitas pendidikan di daerah, di kota-kota bagus, di daerah-daerah fasilitasnya harus bagus. Dan saya yakin Anies punya sensitivitas untuk itu. Negara harus hadir untuk memberikan sebuah kesetaraan akses dan Pak Anies sudah memberikan itu ketika di Jakarta berarti. Iya. Nah, terkait peta politik 2024 nih Bang. Menurut Abang siapa nih Bang yang akan menjadi lawan beratnya Pak Anies? Bakal mungkin nggak Bang ada alternatif nama lain di luar Anies, Prabowo, Ganjar? Saya kira nggak ada, saya kira hanya itu aja ya. Jadi yang paling cuma satu yang diberi catatan adalah Ganjar karena ketergantungannya sama partainya sendiri PDIP. Nah karena itu PDIP itu kalau nggak Ganjar ya Puan gitu. Pak Prabowo dan Anies. Hanya itu yang tersaji ke publik. Dan saya kira dengan plus minusnya semua lawan kuat lah ya. Jadi semua lawan kuat.
masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, dan bagaimana yang paling penting yang kita katakan tadi itu, dengan waktu yang ada ini semuanya itu disajikan ke publik, dibedah, ditelanjangi masing-masing mereka itu sehingga publik bisa menilai. Jadi waktu nanti kita memilih tanggal 14 Februari itu memang pilihan-pilihan, kalaupun tidak rasional-rasional amat, tapi mendekati rasional pilihan itu. Jangan pilihan itu didasarkan pada sentimen-sentimen, oh ini pro itu gitu. Sentimen-sentimen suku, sentimen-sentimen agama. Jadi jangan dengan sentimen-sentimen itu. Nah, itu yang perlu dibuka nih. Jadi kalau ada misalnya calon yang mengaku dia adalah sosok yang pluralis, kan harus dibongkar tuh pikirannya. Harus diuji. Harus diuji pikirannya. Yang pertama harus dilihat seperti apa sih pandangan pikirannya tentang pluralisme itu. Itu satu. Yang kedua, dari apa yang dia katakan itu, lihat apa yang dia kerjakan. Dan kita, orang semua bisa bilang dirinya pluralis, orang bisa bilang dirinya NKRI, orang bisa bilang dirinya Pancasilais, tapi belum tentu dia Pancasilais, itu belum tentu. Di zaman Orde Baru itu semua orang ngaku Pancasilais, tapi korupsi juga gitu, korup juga. Ini yang kemarin teriak-teriak Pancasila di era pemerintahan Pak Jokowi juga kan banyak menteri-menteri yang ditangkap juga kasus korupsi, tapi teriak-teriak sebagai Pancasilais gitu loh. Banyak. Tapi yang paling penting itu bukan teriak-teriaknya itu. Yang paling penting adalah konsep berpikir dia tentang pluralisme. Kalau dia mengaku dirinya sebagai Pancasila, ngerti nggak dia Pancasila ini mulai dari sejarah kelahirannya sampai dengan implementasinya, filosofi dasarnya, itu bisa dibedah. Nah, dari pikirannya itu nanti bisa kita komparasi dengan apa yang dia kerjakan tuh. Karena banyak orang ngomongnya A, kelakuannya B. Nah, itu yang kita perlu waktu itu untuk membedah cara berpikir semua kandidat ini termasuk Anies Baswedan, saya kira. Berarti memang sudah waktunya kita untuk membedah isi kepala mereka biar kita tahu bahwa mereka bukan hanya sekedar mengklaim dirinya sebagai seorang toleran, seorang pluralis, tapi juga bisa benar-benar membuktikan bahwa mereka ada seperti yang mereka katakan dengan gagasan-gagasan yang ada di kepala mereka. Dan saran saya ya, misalnya kalau saya lihat selama ini kunjungan-kunjungan Mas Anies kemarin di Banten, kemudian sebelumnya di Jawa Barat, nanti katanya mau ke NTB gitu. Supaya jangan hanya yang nampak itu lautan massa gitu. Karena yang saya lihat itu lebih banyak lautan massa. Kalau sudah lautan massa, maka yang kita komunikasikan tuh cenderung monolog tuh. Nah, justru harus dibuat forum-forum untuk Anies Baswedan yang forum itu memang bisa membedah pikirannya. Dan orang bisa challenge tuh apa yang dia maksud dengan keadilan sosial. Jadi setiap datang ke daerah itu ada sebuah komunitas terdidik yang memang men-challenge pikiran Anies Baswedan terhadap narasi-narasi yang dia kembangkan. Jadi ada pagelaran memang kita nggak bisa hindari itu kan. Kalau misalnya antusiasme masyarakat kan kita juga nggak bisa hindari. Betul. Ada masyarakat yang antusias yang cuma mau salaman aja dia. Dia mau ketemu dengan tokohnya, dia foto aja. Itu is okay, itu fine itu. Dikelola dengan baik. Tapi forum yang menurut saya untuk orang bisa men-challenge pikiran Anies Baswedan itu perlu juga di setiap provinsi itu dilakukan. Saran saya sama banyak teman-teman untuk lakukan itu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang untuk diskusi Farid. sorenya, seru banget, banyak insight yang didapat. Teman-teman jangan lupa dengerin terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Thank you.